Sangat konyol dan aneh. Begini pengakuan jujur dan janggal pelatih Australia usai dihancurkan timnas Indonesia. Bikin ketawa ngakak mendengarnya. Semuanya langsung bersorak dan berpesta. Shin Tae-yong langsung perpanjang kontrak usai kalahkan Australia. Ini penjelasannya. Pengakuan sangat berani Marcelino Ferdinand usai kalahkan Australia, nekat sebut Shin Tae-yong kayak begini. Gemparkan dunia. Memang levelnya sudah kelas dunia, Shin Tae-yong sangat berani tantang Jepang di perempat final Piala Asia U23 2024. Publik dibuat sangat kagum dan merinding. AFC resmi berikan penghargaan khusus ke Hernando Ari, luar biasa, level Indonesia sudah tinggi. Semua berkat Shin Tae-yong, apakah itu? Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Sangat konyol dan aneh. Begini pengakuan jujur dan janggal pelatih Australia usai dihancurkan Timnas Indonesia. Bikin ketawa ngakak mendengarnya. Tony Vidmar mengatakan, permainan Australia secara keseluruhan sebenarnya sudah sangat bagus. Namun, momen penalti yang gagal membuat situasi pertandingan menjadi berubah. Saya pikir secara keseluruhan kami bermain bagus. Kami memainkan sepak bola yang sangat bagus. Anda mencetak penalti itu, maka pertandingan pasti berubah menguntungkan kami. Hal itu memberi mereka dorongan, ujar Tony Vidmar. Selain itu, dia sedikit menyesalkan banyaknya peluang yang gagal berbuah menjadi gol. Meski Vidmar mengakui bahwa faktor hebatnya Hernando tidak bisa dikesampingkan. Ditambah lagi, saat bertahan mereka berusaha keras dalam segala hal. Itu membuat para pemain kami frustrasi. Namun saya tidak bisa menyalahkan cara kami bermain, tambahnya. Tony Vidmar juga menyoroti soal terlalu terburu-burunya para pemain depan dalam menyelesaikan setiap peluang yang didapat. Saya pikir kami kurang tenang di depan gawang. Ada sejumlah kemungkinan kami terburu-buru dalam menembak, imbuhnya. Kami memerlukan sedikit kualitas dan ketenangan, memiliki ketenangan. Kadang-kadang kami mencoba memukulnya terlalu keras. Kami harus mengopernya atau mengurangi tenaganya, katanya. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong menyebut bahwa momen itu adalah momen krusial dalam pertandingan yang menguatkan mental dan menambah kepercayaan diri para pemainnya. Sejujurnya ada momen saat kami dihukum penalti. Saya tidak merasa Komang Teguh sengaja menyentuh bola, namun itu adalah momen kami merasa krisis. Momen paling berbahaya, kata STY setelah laga usai, seperti dilansir keterangan PSSI Jumat. Kiper membuat penyelamatan dan itu adalah momen krusial di pertandingan ini, ujarnya seraya memberi kredit pada Hernando. Semuanya langsung bersorak dan berpesta. Shin Tae-yong langsung perpanjang kontrak usai kalahkan Australia. Ini penjelasannya. Tae-yong selangkah lagi mendapat perpanjang kontrak di Timnas Indonesia hingga 2027. Hal itu terjadi jika Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024. Setelah membawa Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023, Shin Tae-yong dielu-elukan pencinta sepak bola tanah air. Fans sepak bola tanah air meminta Ketua Umum PSI, Erick Thohir, untuk memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, Erick Thohir tidak langsung mengiyakan permintaan fans. Mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan, ia dan Shin Tae-yong memiliki komitmen yang harus dipenuhi. Jika juru taktik asal Korea Selatan itu ingin mendapatkan perpanjangan kontrak. Komitmen yang dimaksud di sini adalah dua target yang harus dipenuhi. Pertama, Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023, sesuatu yang sudah dicapai. Kedua, Timnas Indonesia U23 wajib lolos perempat final Piala Asia U23 2024.
Kesepakatan saya dan Stay yang kontraknya habis hingga Juni ada dua parameter, yakni timnas senior lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23 bagi timnas muda kita. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027, kata Erick Thohir pada akhir Januari 2024. Timnas Indonesia U23 selangkah lagi lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 setelah menang 1-0 atas timnas Australia U23 di matchday kedua Grup A Kamis 18 April 2024 malam WIB. Untuk lolos ke perempat final, timnas Indonesia U23 hanya perlu hasil imbang saat bersua Yordania U23 di laga pamungkas Grup A Piala Asia U23 2024 Minggu 21 April 2024 malam WIB. Pengakuan sangat berani Marcelino Ferdinand usai kalahkan Australia, nekat sebut Shin Tae-yong kayak begini. Gemparkan dunia. Gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand menyebut bahwa Shin Tae-yong merupakan sosok yang menjengkelkan. Kok bisa? Marcelino Ferdinand merupakan salah satu pemain yang selalu dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia di berbagai kelompok umur hingga senior. Total, Marcelino Ferdinand telah bermain sebanyak 21 pertandingan untuk timnas Indonesia di bawah komando Shin Tae-yong. Di Piala Asia U23 2024, Marcelino Ferdinand pun kembali menjadi andalan Shin Tae-yong di lini tengah skuad Garuda Muda. Dalam dua pertandingan pertama kontra Qatar U23 dan Australia U23, pemain KMSK Deinze ini bermain sebagai starter. Sebagai pemain andalan STY di timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand memahami karakter dan keinginan pelatih asal Korea Selatan. Sambil berkelakar, mantan pemain Persebaya Surabaya ini mengatakan bahwa terkadang Shin Tae-yong merupakan sosok yang menyebalkan. Terkadang, dia adalah orang yang menjengkelkan, ujar Marcelino dikutip dari 442 Korea. Meski demikian, Marcelino Ferdinand mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong merupakan pelatih yang sangat luar biasa untuk timnas Indonesia. Bagi dia, Shin Tae-yong adalah orang yang mampu mengembangkan sepak bola Indonesia ke level berikutnya. Pelatih Shin Tae-yong adalah orang yang pertama kali mengembangkan sepak bola Indonesia. Dia terkadang tegas, tetapi dia juga sering bercanda, katanya. Di samping itu, Piala Asia 2023 banyak memberikan pelajaran bagi dirinya pribadi dalam memainkan sepak bola. Pada turnamen tersebut, timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos dari fase grup sebelum akhirnya dikalahkan Australia di babak 16 besar. Piala Asia yang lalu banyak membantu saya secara pribadi. Saya pikir ini membantu saya bermain dengan pikiran yang lebih santai di lapangan, katanya. Saya pikir berbagi hal-hal ini dengan para pemain adalah kekuatan pendorong di balik kemenangan kami, tambahnya. Memang levelnya sudah kelas dunia, Shin Tae-yong sangat berani tantang Jepang di perempat final Piala Asia U23 2024. Publik dibuat sangat kagum dan merinding. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong memilih Jepang untuk dihadapi anak asuhnya pada perempat final Piala Asia U23 2024. Harapan melangkah ke perempat final Piala Asia U23 terbuka bagi Indonesia setelah membekuk Australia pada laga kedua fase grup. Kendati baru sekadar harapan dan belum merupakan kepastian, Shin mengutarakan keyakinan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa melangkah ke fase knockout. Saya cukup percaya diri untuk lolos ke perempat final. Jadi saat ini untuk tahu menganalisa Korea dan tim Jepang, ujar Shin usai laga dilansir dari keterangan resmi. Jika bisa meraih tiket ke babak perempat final, maka Indonesia akan menghadapi lawan dari grup B. Untuk sementara Korea Selatan berada di posisi teratas, disusul Jepang sebagai runner-up. Sedangkan Uni Emirat Arab dan Cina menempati peringkat ketiga dan keempat. Kendati peringkat masih bisa berubah, Jepang dan Korea Selatan merupakan dua negara yang lebih difavoritkan melangkah ke babak selanjutnya.
Keduanya juga berada di pot yang lebih tinggi dibanding UEA dan China pada saat drawing group. Ketika ditanya soal memilih Jepang atau Korea Selatan sebagai lawan di perempat final, Shin pun memilih negeri matahari terbit. Ini pertanyaan yang sangat sulit. Tentu saja saya tidak bisa membuat keputusan siapa yang jadi lawan Korea atau Jepang. Namun saya lebih memilih Jepang. Itu bagus buat kami melawan Jepang dibandingkan melawan Korea, ucap pelatih asal negeri ginseng tersebut. Indonesia masih harus meraih poin dalam laga melawan Yordania untuk memastikan tiket ke perempat final. Dengan kemenangan atau hasil seri, tim Merah Putih akan melangkah dari fase grup. AFC resmi berikan penghargaan khusus ke Hernando Ari, luar biasa, level Indonesia sudah tinggi, semua berkat Shin Tae-yong, apakah itu? AFC beri julukan spesial ke Hernando Ari usai tampil gacor di laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Australia U23 di Piala Asia U23 2024. Hal itu diungkap di media sosial Twitter. Timnas Indonesia U23 sukses mengalahkan Timnas Australia U23 dengan skor 1-0 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis, 18 April 2024 malam WIB. Gol tunggal kemenangan dicetak Komang Teguh Trisnanda di menit ke-45. Akan tetapi, kemenangan itu tidak terlepas dari aksi-aksi Hernando Ari. Kiper Persebaya Surabaya tersebut melakukan sejumlah penyelamatan krusial hingga sukses mencatatkan clean sheet. Salah satu penyelamatan brilian dibuat pada menit ke-25. Eksekusi penalti Mohamed Toure berhasil ditepis Hernando sehingga Indonesia terhindar dari kemasukan. Usai pertandingan, AFC pun memberi julukan spesial buat kiper kelahiran Semarang tersebut. Ia diklaim sebagai si tembok besar atau Great Wall. The Great Wall, Hernando Ari, si tembok besar, Hernando Ari. Cuit AFC. Aksi-aksi brilian Hernando itu berhasil membawa Indonesia meraih 3 poin perdana di Piala Asia U23. Anak asuh Shin Tae-yong juga membuka peluang lolos ke babak perempat final turnamen tersebut. Prediksi line up Timnas Indonesia U23 versus Timnas Yordania U23 di Piala Asia U23 2024. Ivar Jenner comeback dan duet dengan Justin Hubner kah? Ini penjelasannya. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Yordania U23 di laga pamungkas grup A Piala Asia U23 2024, Minggu 21 April 2024, pukul 20.00 WIB. Laga ini menjadi penting bagi kedua tim karena bakal menentukan siapa yang lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Sementara itu, Timnas Yordania U23 wajib menang atas Timnas Indonesia U23 sambil berharap di laga lain Qatar U23 menang atas Australia U23 atau skor berakhir imbang. Beruntung jelang melawan Timnas Yordania U23, Timnas Indonesia U23 mendapatkan kabar baik. Ivar Jenner yang absen karena skorsing saat Timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas Timnas Australia U23 dapat diturunkan di laga besok lusa. Begitu juga dengan Justin Hubner yang dalam kondisi bugar. Sebelumnya di laga Timnas Indonesia U23 Timnas Australia U23 yang berlangsung semalam, Justin Hubner hanya bermain 18 menit di waktu normal karena baru tiba di Qatar pada pagi harinya. Lantas, formasi apa yang bakal digunakan Shin Tae-yong? Pelatih 53 tahun ini masih mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Di posisi penjaga gawang masih bercokol Hernando Ari. 3 bek sejajar diprediksi ditempati Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Komang Teguh yang mencetak gol kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Timnas Australia U23 diprediksi memulai laga dari bangku cadangan. Lanjut ke posisi wingback kanan, ada Fajar Fathur dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Untuk gelandang sentral diisi Nathan Joe Aon dan Ivar Jenner.
Sementara untuk segitiga terdepan ditempati Witan Sulaiman, winger kanan, Marcelino Ferdinand, winger kiri, dan Rafael Struijk, penyerang tengah. Karena itu, menarik menanti jalannya laga Timnas Indonesia U23 vs Timnas Yordania U23. Semoga panjang umur PSSI. Begini pernyataan luar biasa cerdas Erick Thohir ketika PSSI tepat ulang tahun hari ini. Bikin terharu. PSSI merayakan ulang tahun yang ke-94 tepat pada Jumat 19/4/2024. Ketua Umum Erick Thohir mengatakan, terobosan dan perbaikan jadi fokus federasi di usia yang baru. Federasi Sepak Bola Indonesia itu resmi terbentuk pada 19 April 1930, berkat prakarsa IR, Dr. Soratin. Tak terasa, PSSI kini sudah menyentuh usia 94 tahun. Erick mengatakan, mimpi untuk membawa sepak bola Indonesia berkarya di panggung dunia terus dirajut. Ia bertekad memberikan rasa bangga kepada setiap penggemar sepak bola di tanah air. Hari ini tepat 94 tahun PSSI berdiri. Mimpi untuk melihat sepak bola Indonesia bisa tampil di level dunia terus kita rajut, kata Erick dalam unggahan di akun Instagramnya Erick Thohir. Kami ingin membuat seluruh masyarakat Indonesia bangga dengan sepak bola. Terobosan dan perbaikan menjadi fokus kami untuk bisa mewujudkan mimpi besar kita, sepak bola yang bersih dan berprestasi. Lanjut Menteri BUMN itu. Selamat ulang tahun PSSI, tutup Erick. Seperti diketahui, Erick ditunjuk menjadi Ketua Umum PSSI pada Februari 2023 dengan masa jabatannya hingga 2027. Pria berusia 53 tahun itu bertekad untuk melakukan bersih-bersih di sepak bola Indonesia sekaligus meningkatkan prestasinya kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Timnas Australia U23 di ajang Piala Asia U23 2024 seakan menjadi kado indah untuk ulang tahun PSSI ke-94. Apalagi, hasil positif itu membuka peluang Garuda Muda menembus perempat final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Selain itu, PSSI juga sedang menuai hasil dari perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Tolok ukurnya, medali emas Asia Games berhasil kembali diraih setelah 32 tahun lamanya tidak berprestasi. Qatar akhirnya sadar dan waras juga Timnas U23 Indonesia. Dapat jaminan dari pelatih Qatar tak beri angin ke Australia. Timnas U23 Indonesia akan menentukan sendiri nasibnya, lolos atau tidak ke perempat final Piala Asia U23 2024. Kepastian itu diraih setelah menang 1-0 atas Australia di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis 18/4/2024, malam WIB. Gol semata wayang Garuda Muda itu dipersembahkan Komang Teguh berkat asis Nathan Choi Aon pada menit ke-45. Tim asuhan Shin Tae-yong itu kini menempati peringkat kedua klasemen Grup A dengan 3 poin. Qatar memimpin dengan 6 poin berkat tambahan kemenangan 2-1 atas Yordania sehingga memastikan diri sudah lolos ke perempat final. Yordania berada di posisi ketiga dan Australia menjadi juru kunci. Kedua tim itu sama-sama memiliki 1 poin dan selisih gol, tapi Yordania lebih baik dalam jumlah mencetak gol. Tiket terakhir ke perempat final akan diperebutkan Indonesia, Yordania, dan Australia melalui laga terakhir pada 4 April. Australia akan menghadapi Qatar, sedangkan Indonesia meladeni Yordania pada jam yang bersamaan, yakni 22 DTC WIB. Pelatih Timnas U23 Qatar Lidio Vale sangat puas timnya menjadi peserta pertama yang lolos ke perempat final. Dia mengakui perlawanan Yordania sangat ketat dan memaksa pasukannya kesulitan. Namun, dia melihat para pemainnya tak menyerah hingga peluit akhir pertandingan. Kami menikmati babak pertama yang sempurna dan lebih baik dari kompetitor sehingga kami layak lolos, mungkin lebih dari 1 gol, ujar Vale. Sebagaimana dikutip bolasport.com dari Qatar Tribune. Meski telah melaju ke perempat final, pelatih asal Portugal itu menjanjikan kekuatan dan permainan timnya tak akan kendor pada laga terakhir melawan Australia.
Kami tidak akan mengubah formasi menghadapi Australia. Kami membidik kemenangan ketiga beruntun, tegas Vail. Komitmen tersebut sangat penting bagi Timnas U23 Indonesia dalam usahanya untuk lolos pertama kali ke perempat final Piala Asia U23. Qatar bisa saja memberikan angin kepada Australia dengan cara mengistirahatkan sebagian besar pemain intinya. Sebab, tim tuan rumah itu butuh stamina super, karena akan menghadapi lawan yang lebih berat di perempat final, yaitu Jepang atau Korea Selatan. Jika Australia meraih kemenangan atas Qatar, maka kans Indonesia terancam apabila bermain imbang dengan Yordania, apalagi kalah. Sebab saat ini selisih gol Indonesia dan Australia sama-sama 1. Gemparkan Korea Selatan, media Korea menyejajarkan Shin Tae-yong dengan Park Hang-seo usai bawa Timnas Indonesia U23 menang atas Australia. Media Korea Selatan menyejajarkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dengan mantan juru taktik Vietnam, Park Hang-seo, yang sama-sama sukses mencetak sejarah untuk timnya masing-masing. Timnas Indonesia U23 secara tak terduga mampu membekuk perlawanan Australia U23 dengan skor 1-0 pada pertandingan kedua. Grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis, 19/4/2024. Kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Australia berkat gol yang diciptakan Komang Teguh pada menit ke-45 setelah memanfaatkan bola liar hasil tendangan Nathan Tejo Aon. Pada pertandingan tersebut, skuad Garuda Muda mendapat tekanan yang sangat berat dari Australia U23. Keberhasilan mengalahkan Australia membuat Timnas Indonesia U23 meraih kemenangan perdana di Piala Asia U23 sejak digulirkan pada 2012 lalu. Sebagai informasi, Piala Asia U23 2024 menjadi partisipasi pertama Timnas Indonesia U23. Kemudian, Shin Tae-yong tercatat dalam buku sejarah sebagai pelatih pertama yang mempersembahkan kemenangan untuk Timnas Indonesia di Piala Asia U23. Semua catatan gemilang tersebut mendapat apresiasi dari media Korea Selatan, Wiki3. Mereka bahkan menyandingkan STY dengan Park Hang-seo yang juga mencatatkan sejarah untuk sepak bola Vietnam. Pelatih Shin menulis sejarah sepak bola Asia Tenggara mengikuti jejak mantan pelatih tim sepak bola nasional Vietnam Park Hang-seo, tulis Wiki3 dikutip Jumat 19/4. Sementara itu, Park Hang-seo pernah membawa Vietnam U23 menempati posisi runner-up di Piala Asia U23 2024. Selain itu, pernah menjadi urutan keempat Asian Games 2018. Mata-matai calon lawan di perempat final Piala Asia U23, Shin Tae-yong saksikan laga Korea Selatan U23 versus China U23. Shin Tae-yong bersiap menganalisis kekuatan Timnas Jepang U23 dan Timnas Korea Selatan U23. Hal itu dilakukan Shin Tae-yong sebagai jaga-jaga jika nantinya Timnas Indonesia U23 bertemu dua negara di atas di perempat final Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong memastikan Timnas Indonesia U23 akan berjuang keras saat melawan Yordania U23. Jika lolos ke perempat final, Timnas Indonesia U23 akan menantang juara grup B yang kemungkinan ditempati Jepang U23 dan Korea Selatan U23. Saya cukup percaya diri untuk lolos ke perempat final. Jadi sekarang saatnya menganalisis Korea Selatan dan Jepang, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Australia U23. Pelatih 53 tahun itu mengatakan akan menyaksikan laga Korea Selatan melawan China dalam grup B Piala Asia U23 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat 19 Desado, buat foto di Dosi Info, pukul 20 WIB. Ia akan lebih detail mengamati laga tersebut. Ketika saya pergi ke stadion saat Korea bermain melawan Uni Emirat Arab, sebenarnya mencoba mendukung tim nasional Korea dan pelatih kepala Hwang Son-hong, ujarnya. Namun, jika saya menonton pertandingan Korea versus China, mungkin tingkat konsentrasi akan meningkat.
Saya akan menganalisa pertandingan tersebut, tambahnya. Saat ini Jepang berada di puncak klasemen grup B dengan 3 poin, sedangkan Korea Selatan di posisi kedua juga dengan 3 angka. Menarik menanti tim mana yang dihadapi Timnas Indonesia U23 jika lolos perempat final Piala Asia U23 2024.